taat padanya setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari. Halo teman-teman, nama saya Elin. Hari ini saya akan membaca quote kedua ya. Bila kita selalu dapat berterima kasih kepada Yesus Kristus untuk kebaikannya, pasti wajah kita akan berseri seperti matahari yang menerangi pagi hari, memancarkan cahaya dan bersinar dengan indahnya. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Kasih Yesus melebihi apapun, lebih dalam dari laut, lebih luas dari samudra. Kasih Yesus pun lebih indah dari pelangi. Tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi
rencana Allah untuk keluarga Yakub dari Kejadian 45. Adik-adik masih ingat gak sama Yusuf, anak kesayangan Bapak Yakub? Saat ini setelah dibuang oleh saudara-saudaranya yang mengalami pengalaman hidup yang panjang, Yusuf pun berhasil menjadi seorang gubernur di Mesir. Yusuf memastikan bahwa semua hasil panen yang melimpah sudah disimpan dengan baik. Lalu saat Mesir dan sekitarnya mengalami gagal panen, Yusuf membuka tempat penyimpanan itu dan menjual hasil panen kepada penduduk Mesir. Semua orang dapat mencukupi kebutuhannya hingga dapat bertahan hidup dalam masa kelaparan pada saat itu. Dan di Kanaan, Yakub mendengar bahwa orang-orang pergi ke Mesir untuk membeli bahan-bahan makanan mereka. Ia pun menyuruh ke-10 anaknya untuk pergi ke Mesir dan membeli bahan makanan pada saat itu untuk mencukupi kebutuhan mereka. Tetapi Benyamin tetap tinggal bersama dengan Yakub di rumahnya. Anak-anak Yakub menghadap kepada gubernur Mesir pada saat itu dan berlutut kepadanya. Tidak ada di antara mereka yang sadar bahwa itu adalah Yusuf, adik mereka. Tetapi Yusuf ingat dan tahu siapa mereka. Yusuf memakai penerjemah agar mereka tidak tahu bahwa Yusuf dapat mengerti bahasa mereka. Lalu dia menguji mereka. Yusuf ingin melihat apakah mereka sudah berubah. Mereka yang dulunya hampir membunuh saudaranya sendiri dan menjualnya menjadi budak. Saat Yusuf melihat bahwa mereka menyesal dan mau melakukan apapun kecuali menyakiti ayah mereka, dia pun menunjukkan siapakah dirinya yang sebenarnya. Aku adalah saudaramu, Yusuf. Dia memberitahu mereka. Kalian ingin mencelakaiku, tetapi Allah punya maksud lain di balik semuanya itu. Allah memastikan aku di sini agar hidup kalian selamat. Kembalilah kepada ayah kita. Katakan kepadanya bahwa aku menjadi gubernur di Mesir, sehingga aman baginya untuk datang ke sini. Kalian beserta keluarga dan semua milik kalian akan tinggal di tanah Goshen. Dan kalian akan punya banyak makanan untuk dimakan selama masa kelaparan ini. Yakub pun segera meninggalkan Kanaan. Dia membawa anak-anak dan cucu-cucunya tinggal di Mesir. Dia dipertemukan lagi dengan Yusuf. Yakub sangat senang dan Allah pun memberkati mereka semua. Itu adalah kisah Yakub dan Yusuf yang mau kita lihat kesehariannya. Demikian cerita kita hari ini. Sampai berjumpa.
bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. 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 Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau punya rencana yang indah untuk kami. Kami belajar dari Yakub dan keluarganya bahwa Engkau selalu setia pada janji-Mu. Tuhan, tolong kami untuk percaya bahwa rencana-Mu selalu yang terbaik. Meskipun kami belum mengerti semuanya, ajari kami untuk selalu bersyukur dan taat kepadamu. Kami berdoa untuk keluarga kami, Tuhan. Berkatilah orang tua, saudara, dan teman-teman kami, agar kami hidup rukun dan saling mengasihi, seperti Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan selalu menjaga kami, seperti Engkau menjaga Yakub dan keluarganya. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Biasanya, saya sering bermain bersama teman-teman saya. Biasanya saya yang membuat bahagia itu bermain bersama teman dan keluarga. Saya biasanya bahagia ketika boleh main game di komputer lama-lama, makan ayam goreng, atau pergi ke rumah opa, oma, atau opung. Menurut saya, yang membuat saya bahagia adalah saat memasuki bulan Desember, saya merayakan Natal bersama keluarga dan saudara. Saya merasakan bahagia ketika saya bermain game bersama dengan teman-teman saya. Saat saya bermain sepak bola bersama teman. Biasanya pas hari Natal dan Tahun Baru, saya pergi ke rumah opa, oma, atau opung. Lalu kita bisa makan bersama-sama, berdoa bersama-sama, dan pergi ke gereja bersama-sama. Saat saya berlibur bersama keluarga dan bermain. Bahagia itu menurut saya sangatlah penting, karena tanpa kebahagiaan, hidup kita menjadi tidak berwarna. Penting karena dapat membuat warna dalam hidup. Iya dong, karena kalau kita bahagia, kita dapat menjadi lebih semangat. Sangat penting karena jika kita bahagia, kita menjadi sehat dan terus tersenyum. Ya. Iya. Iya. Karena saya berada di dekat Tuhan Yesus. Karena saya berada di dalam rumah Tuhan dan dekat bersama teman-teman. Karena di hari Minggu bisa berkumpul dengan teman-teman dan mendengarkan firman Tuhan. William Ansel. Kamu selama jadi jemaat di GKI Kebonjati apa kesannya?
kebaktiannya hikmat, terus senanglah di sini kebersamaannya juga ramai. Apa arti kata setia buat kamu? Setia mungkin tetap pada satu pegangan gitu, tidak berpaling ke yang lain. Oke, ya, makasih ya. Ya, buat Tante GKI Kebonjati itu apa? Sok, perkenalkan nama dulu Tante. Oh. Pegang ini. Oh ini. Pegang ini. Aduh. Lihat ke situ ya. Perkenal nama Tante siapa? Nama Ian Yeriani. Oke, dekat ke situ. Iya. Buat Tante GKI Kebonjati itu apa? Maksudnya nggak ngerti. Maksudnya, buaya dia maksudnya. Buat Tante GKI Kebonjati itu pengalaman GKI Kebonjati yang buat Tante berkesan selama jadi jemaat. Oh, Ini dekatan. berkesannya ya memuaskan gitu, memuaskan. Ya. Memuaskannya gimana maksudnya? Memuas jadi apa? Penatuannya apa-apanya gitu. Jadi sangat memuaskan ya semuanya. Oke, kalau buat Tante, apa arti kata setia? Apa setia? Setia kasih gitu ya. Setia. Oke, ya. Oke, makasih ya Tante. Oh iya, ya. makasih. Dulu sebutin nama Tante siapa? Tante boleh Tante dulu. Nama Tante. Nama saya Ibu Mariana Tana. Oke. Ibu Mariana selama jadi jemaat di GKI Kebonjati, apa kesan Ibu terhadap GKI Kebonjati? Dari kamera. Saya bersyukur dan senang. Bersyukur dan senang saya. Apa arti kata setia? Setia tuh apa ya? Setia tuh mesti setia taat gitu. Setia. Ya. Itu aja. Oke, Setia. ya. Oke, makasih Tante. Setia ya. Oh gitu. Oh iya. Hadiri ibadah Natal dan juga perayaan ulang tahun GKI Kebonjati yang ke-100 dalam bentuk musical Praise and Worship pada hari Rabu 25 Desember 2024 jam 8 pagi dan juga jam 4 sore. Akan dimeriahkan oleh lebih dari 100 orang pengisi acara, pelayan-pelayan di GKI Kebonjati. Akan diisi juga oleh narasi-narasi dari pendeta-pendeta di GKI Kebonjati. Ada Pendeta Agnes, Pendeta Agus Gunawan, Pendeta Yoce, Pendeta Suryaman, Pendeta Diki, dan juga Penatua Frida. Dan ini dia daftar pengisi acaranya. Jangan lupa untuk daftar dulu karena tempatnya terbatas. Link pendaftaran ada di sini. Mari hadir dan menjadi bagian dari Wonder of Wonders GKI Kebonjati 100. Nama saya Iin. Nama saya Justina Melani. Saya dari GGP Shalom. Suka ikut Lamsia, kadang-kadang suka ikut jemaat ini juga. Nama saya Ibu Sari. 9. Baru 1 sebenarnya, di rumah masih ada 2, cuma belum selesai. Ini perjalanannya cukup panjang. Pertama, saya tuh bikin nggak seperti ini, saya tuh nggak puas gitu, udah putus asa. Malah saya sempat di foto juga, saya tanya sama Yani, Yan ini bisa nggak ditampilkan gitu? Oh jangan, itu hijau semua gitu, harusnya merah gitu. Ini dari kawat bulu. Yang ini, itu sama ini kedua. Terus sama ini juga, terus sama ini
pertama permen juga sih, permen. Dan dari sini terus langsung ke sini punya idenya. Tadinya saya tuh mikir, aduh barang bekas boleh nggak ya? Pikir-pikir temen punya Yakult, jadi saya juga suka minum Yakult juga. Jadi saya minta ke temen kumpulin Yakultnya gitu. Kalau tutup ini sebagian saya juga minum juga, terus sama teman-teman dibantuin juga nyariin. Kalau pinus ini nyari sendiri di depan gereja. Permen saya tadinya nyobain, aduh boleh nggak ya pakai permen ya dibikin pohon. Tapi nyobain dulu satu, tapi lolos nggak apa-apa ini. Jadi jangan saya bikin lagi. Saya senang memang dengan kerajinan tangan, karena tangan saya itu kan suka berkeringat. Kalau misalnya saya asik dengan kerajinan tangan, saya tuh lupa, udah gitu jadi kadang-kadang kering sendiri. Dan ingin memberikan sesuatu lah yang baik buat Tuhan, sampai saya berdoa Tuhan kasih saya bantuan supaya saya tuh jangan gagal lagi. Ingin ikut partisipasi, senang sih sebenarnya, nggak ada paksaan sih. Karena kepengen menyumbangkan untuk memeriahkan ulang tahun GKI Kebonjati. Saya rasa setiap orang punya talenta, walaupun kecil, tapi dia bisa ikut ambil bagian di dalam pelayanan kepada Tuhan. Kalau hatinya juga ada kerinduan untuk itu. Harus mulai melangkah gitu. Kalau udah sekali melangkah, pasti dia jangan diem. Langkah kedua, langkah ketiga gitu. Akhirnya nanti dia bisa ikut pelayanan yang lebih banyak gitu. Kalau ada kegiatan apa-apa ikut-ikut aja gitu. Jadi biar kita juga jadi fine gitu tuh, ke yang bontinya juga seneng gitu. Saling support gitu kayak gitu lah. Buat teman-teman yang punya talenta, kita salurkan dan kita memeriahkan Gereja Kebonjati yang ke-100. Harapan saya ada banyak jiwa-jiwa baru yang bisa kembali ya, terutama pada mereka yang merasa sekarang kesepian, tidak ada teman untuk komunitas yang baik. Saya rindu sih kalau mereka bisa ikut bergabung kembali. Semoga tambah maju, terus apalagi ya, jemaatnya banyak gitu ya. Harapannya semoga gereja bisa menjadi berkat bagi masyarakat sekitar dan juga anggota GKI Kebonjati juga. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-100. Selamat 100 tahun GKI Kebonjati. Selamat ulang tahun GKI Kebonjati yang ke-100. Semoga kita semua selalu diberkati, dan bukan hanya itu, tapi juga ikut melayani di dalam Tuhan.
Bapak Ibu yang terkasih, mari kita memasuki ibadah kita dengan satu keyakinan bahwa Tuhan selalu ada beserta kita, melindungi dan mendengar semua seru doa kita. Tuhan selalu ada dalam berbagai pergumulan kita. Mari kita berdiri dan menaikkan pujian bagi-Nya. Kristus telah bangkit. Haleluya, Kristus telah bangkit. Kristus telah hidup, Kristus telah bangkit. Junjungan yang kupilih, Yesus ku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ikut suaranya lembut mesra. Benar, benar, hiduplah Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar, benar, hiduplah Yesusku, di mana Dia ku dengar, yang ku dengar di dalamnya. Haleluya, 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 haleluya. Menyanyilah umatnya, menyanyilah umatnya, memuji Tuhanku, memuji Tuhanku, nyanyikan haleluya. Agungkan Rajamu, kuat Rajamu, harapan bagi orang yang mau mencarinya. Sebab Yesus ku hidup selamanya, selamanya. Sebab Dia hidup, benar, hiduplah Yesus. Sebab Dia hidup, bersamaku di jalan, suaranya ku dengar. Benar, benar, hiduplah Yesusku, Dia jadi berarti karena Dia hidup di dalamku, hidup
maka aku akan berdiri di sana, di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan tua-tua Israel. Saksikan karya Kristus, menyatakan pertolongan Roh Kudus. Atau yang kita dengarkan suara kita sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaannya bagi gereja GKI Kebonjati 100 Bandung yang saat ini merayakan ulang tahun ke-100. Sebagai seorang hambanya yang Tuhan perkenankan pernah berada bersama-sama melayani di GKI Kebonjati, saya merasa turut berbangga hati dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan dalam kesempatan ini, saya Pendeta Suta Prawira beserta segenap keluarga mengucapkan selamat ulang tahun ke-100 GKI Kebonjati 100 Bandung. Tuhan telah menyertai kita dan akan terus menuntun gerejanya dalam menunaikan tugas panggilannya di bumi ini. Apabila kita membaca dan belajar kearifan dari perjalanan pengembaraan umat Allah menuju tanah yang dijanjikan, kita akan mendapati begitu banyak pelajaran yang berharga, dan salah satu di antaranya adalah kearifan seperti ini. Tuhan senantiasa memberi apa yang kita perlu, meskipun Ia tidak selalu memberi apa yang kita inginkan. Di tempat kita memerlukan makanan, Tuhan menyediakan, dan di tempat kita memerlukan minuman, Tuhan mencurahkannya dengan heran. Namun sayang bahwa kasih Tuhan yang selalu menyediakan apa yang diperlukan umatnya itu sering tidak disadari oleh kita sebagai umat Allah. Dan oleh karena itu kita luput mengucap syukur kepadanya. Mata dan hati kita diselimuti pelbagai keinginan-keinginan yang berkecamuk, keinginan-keinginan yang tidak ada habisnya, keinginan-keinginan yang muncul oleh karena derasnya arus kehidupan mempengaruhi dan membelenggu hasrat hati kita. Alih-alih mengucap syukur, yang kita dapati adalah gerutu, keluh kesah, bahkan sumpah serapah. Tetapi betapapun Allah sering terluka karena perkataan dan ulah kita, Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Umatnya disertai, dipelihara, bahkan dibentuk sedemikian rupa agar umatnya semakin serupa dengan apa yang menjadi rencananya. Ketika Israel berangkat dari padang gurun Sin dan tiba di satu tempat yang kelak diberi nama Massa dan Meriba, umat Allah bersungut-sungut karena kehausan. Mereka lupa bahwa sebelumnya Tuhan menurunkan mana dari langit. Mereka lupa bahwa sebelumnya Tuhan menenggelamkan orang-orang Mesir yang mengejar dan hendak membinasakan mereka. Mereka lupa akan tiang awan, tiang api yang senantiasa memberikan perlindungan siang dan malam dalam perjalanan mereka. Kasih Tuhan yang begitu besar tertutup, terhalangi oleh karena hati umatnya diselimuti hasrat, keinginan-keinginan yang tidak ada habisnya. Betapapun demikian, Allah tidak putus-putusnya memberikan apa yang diperlukan umatnya. Dan oleh karena itu ketika Israel menggerutu bersungut-sungut, Allah memberikan apa yang diperlukan dengan sangat mengherankan. Keluaran 17 ayat 6 mengatakan demikian. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan umat
dan tua-tua Israel. Dan apa yang dikatakan Allah itu terjadi. Mereka tidak kehausan lagi. Tuhan memberikan dengan limpah bagi umat yang baru saja mereka bersungut-sungut, yang tidak percaya akan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita merayakan ulang tahun yang ke-100, marilah kita memohon pertolongan Tuhan agar Ia menyingkapkan pelbagai selubung yang bisa menutup mata dan hati kita, sehingga kita dapat melihat perbuatan-perbuatannya yang senantiasa memberi apa yang kita perlukan di sepanjang kembara gerejanya menuju tanah yang dijanjikan. Sehingga perayaan ulang tahun akan dipenuhi dengan gegap gempita, dengan sorak-sorai, dan dengan ungkapan syukur yang keluar dari hati, karena kita sungguh-sungguh melihat perbuatan Allah yang memberi apa yang kita perlukan. Perbuatan Allah yang mendengar setiap keluhan anak-anak yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya teringat pada masa waktu saya kuliah dulu di waktu itu masih Sekolah Tinggi Teologi Duta Wacana. Ada satu kesempatan saya diminta untuk memimpin persekutuan hari Sabtu para pemuda di GKI Muntilan. Pada waktu itu saya berangkat dari kota Jogja, dari rumah dengan naik motor pinjaman. Nah, saudara tentu tahu ketika sore hari dari Muntilan pulang ke Jogja menjelang malam, sudah malam. Dan ketika saya mulai berjalan, tiba-tiba lampu motor saya mati. Lampu motor yang saya pakai, yang saya pinjam itu. Saya mulai khawatir. Gimana caranya supaya bisa pulang dengan selamat? Terpikir oleh saya, tling gitu ya. Saya ikut di belakang truk, mobil besar, truk tangki minyak, tangki BBM. Kan lampu itu terang sekali, lampu mobil itu. Saya ikut di belakangnya dengan gelap, lampu motor saya gelap. Saya ikutin lika-liku jalan semua sampai di kota Jogja. Sampai di rumah dengan selamat. Saking senangnya saya habis bersyukur, saya geprak motor saya di atas. Pak! Elah dilalah. Lampu motornya nyala, saudara-saudara. Dan itu merupakan pengalaman yang luar biasa. Yang saya yakin bahwa ya mungkin itu adalah telitian saya. Ataupun juga ketidakpengetahuan saya bahwa motor itu punya kelemahan. Lampu itu perlu digebrak supaya bisa nyala. Tetapi di atas semuanya itu tentu kita bersyukur bahwa Tuhan sudah menolong, memberikan perjalanan yang baik dan tak ada bahaya sampai saya tiba di rumah dengan selamat. Itu kesaksian saya. Tuhan memberkati. Halo semua, salam dari Yosafat Simatupang, GKI Sudirman. Buat anggota jemaat dan simpatisan GKI Kebonjati, selamat merayakan 100 tahun. Wah, 100 tahun udah tua, bukan tua lah, senior. Dan banyak pengalaman. Semoga menjadi teladan dan tentunya menjadi berkat, bukan cuma buat anggota jemaat dan simpatisan, tapi melalui banyak orang, melalui kegiatannya. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Berdasarkan sejarahnya, Kidung Jemaat memiliki sejarah panjang dalam tradisi gereja. Banyak lagu dalam Kidung Jemaat yang sudah dinyanyikan selama bertahun-tahun dan menjadi bagian dari warisan budaya gereja serta menghubungkan jemaat saat ini dengan generasi-generasi sebelumnya. Bila kita sadari, lagu-lagu kidung yang kita nyanyikan di gereja memiliki makna yang begitu mendalam.
Bukan hanya melodi dan suara, tapi juga tentang menyampaikan makna dan pesan rohani. Salah satunya adalah lagu dari Kidung Jemaat nomor 64 yang mengingatkan saya atas perjalanan iman saya pada tahun 2022 dalam menjalani lomba paduan suara. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, mungkin saya tidak bisa memiliki kesempatan untuk memimpin paduan suara dalam lomba tersebut. Semua bermula dari mimpi kami untuk mengikuti lomba paduan suara di Semarang. Dengan penuh antusias dan pengharapan, kami berlatih untuk mempersiapkan lomba ini. Tak hanya berlatih, kami juga mencari dana untuk keberangkatan kami. Namun, semakin mendekatnya hari, kondisi finansial kami tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Di tengah keraguan dan pengharapan kami hanya bisa berserah dan percaya atas rencana Tuhan. Ketika iman satu sama lain mulai goyah, kami saling menguatkan dan selalu berusaha mencari jalan lain demi keberangkatan kami. Ada saatnya kami ingin menyerah, tapi kami tetap beriman dan percaya bahwa kami bisa mengikuti lomba tersebut. Hingga 1 minggu sebelum keberangkatan, kami mendapatkan berkat yang sangat cukup untuk biaya keberangkatan kami. Bersyukur, sukacita, heran, hingga air mata tidak bisa terbendung. Saat itu, kami terus memuji Tuhan atas kebesaran dan kebaikan Tuhan pada kami. Seperti lagu Bila Kulihat Bintang Gemerlapan yang diciptakan pada tahun 1886 oleh Carl Gustav Goldberg. Seperti dalam lirik, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Lirik tersebut adalah cara untuk mengungkapkan dengan sungguh-sungguh bahwa dalam kerendahan hati dan pengertian yang lebih dalam, kita menyadari keagungan dan kuasa Tuhan yang terasa begitu besar. Hujan mungkin membawa kesedihan, tetapi pelangi membawa harapan. Begitu pula dalam hidup. Kesulitan dan ujian hidup bersifat sementara, tetapi Tuhan akan memberikan jalan dan harapan.
Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala keluhan dan kesedihan kami. Kami percaya bahwa Engkau mendengarkan setiap doa dan ratapan kami. Dalam masa sulit, kami ingin merasakan hadirat-Mu. Ajar kami untuk bersandar padamu saat menghadapi tantangan ya Bapa. Kami percaya bahwa Engkau peduli terhadap setiap detail kehidupan kami. Dalam kesesakan, biarlah kami tidak kehilangan iman. Kami ingin berbicara kepadamu dengan hati yang terbuka. Terima kasih karena Engkau selalu mendengarkan kami. Kami percaya bahwa Engkau akan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam setiap air mata, Engkau hadir bersama kami. Dalam nama-Mu kami meletakkan semua keluhan kami. Amin. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk GKI Kebonjati yang ke-100. Saya pesan untuk pemuda supaya tetap melayani Tuhan dengan setia. Tuhan memberkati. Sudah 5. Ada lagi, Bang? Udah ada sudah 5 tadi kan? Udah apa ya? Pak Ismail silakan. Sangat esensial belum disebutkan. Belum? Ya, Pak Om. Yang sangat penting dan esensial bahwa Kristus itu datang ke dunia, yaitu untuk membebaskan kita dari dosa dan maut. Dosa dan maut. Ya, terima kasih. Itu yang sangat esensial bagi. Tapi buat saya sekarang dalam setiap pergumulan, Yesus itu siapa? 5 hal.
supaya kalau